Assalamualaikum anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Video pembelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit muatan IPA tentang sistem peredaran darah pada manusia. Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam tubuh kita terdapat organ yang tersusun sedemikian rupa dan bekerja dengan sistem kerja yang sangat luar biasa dan sangat sistematis. Nah, adanya sirkulasi atau perputaran dalam organ tubuh kita untuk menghasilkan zat yang bermanfaat dan mengeluarkan zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Begitu juga dengan sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia bermanfaat untuk menyalurkan, mengedarkan zat-zat yang bermanfaat seperti sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Yuk kita simak baik-baik bagaimana cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Kita fokus pada organ yang di tengah. Ini adalah jantung. Perannya adalah memompa darah. Nah, besarnya hanya sekepalan tangan pemiliknya, letaknya di sebelah kiri atas. Sekalipun bentuknya kecil, hanya sekepalan tangan pemiliknya, ternyata di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang sangat berperan, ya. Nah, pertama ini adalah serambi kanan, ini adalah bilik kanan, ini adalah serambi kiri, dan ini adalah bilik kiri. Perhatikan fungsinya setiap ruangan ini. Ini adalah serambi kanan. Ya, serambi kanan berfungsi menampung darah yang kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena atau pembuluh balik, ya. Dan dari sini masuk kemudian ditampung di serambi kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru. Di paru-paru terjadi sirkulasi atau pertukaran antara darah yang kotor dengan darah yang bersih. Darah yang bersih akan masuk menuju ruangan yang disebut serambi kiri. Dari serambi kiri ini darah bersih ditampung, kemudian akan menuju atau masuk ke bilik kiri. Bilik kiri ini fungsinya menampung darah yang bersih yang kaya oksigen yang akan siap dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Sistem organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terdiri dari 3 jenis, ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena, ada kapiler, ya. Pembuluh arteri disebut juga dengan pembuluh nadi, ya. Ini tugasnya adalah mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah pembuluh vena. Pembuluh vena atau disebut juga dengan pembuluh balik. Disebut pembuluh balik karena dia akan mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Berarti dia membawa darah yang kotor yang mengandung CO2. Nah, ini adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berada di seluruh jaringan tubuh manusia yang lebih kecil daripada arteri dan vena. Ya, kalian bisa membaca lengkap di halaman 6 tentang perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu sama dengan pembuluh arteri dan pembuluh balik itu sama dengan pembuluh vena. Kalian bisa bedakan dari segi tempatnya, dinding pembuluhnya, kemudian aliran darahnya, denyutnya, katupnya, dan jika terjadi luka dan darah yang dibawa. Ya, oke, perhatikan atau baca di halaman 6 buku spektra. Organ berikutnya adalah darah. Darah mengalir di sepanjang pembuluh darah atau di dalam pembuluh darah. Apabila di mikroskop atau diperbesar dengan mikroskop, maka kita bisa melihat bagian-bagian darah. Ada 3 jenis. Ada yang namanya leukosit yang disebut sel darah putih. Ada yang namanya eritrosit yang disebut sel darah merah. Dan ada yang namanya keping darah
atau disebut juga dengan trombosit ya. Nah, perannya dari setiap jenis darah ini memiliki peran masing-masing. Fungsi dari leukosit adalah membunuh kuman penyakit yang masuk di dalam darah. Kemudian kalau eritrosit atau sel darah merah fungsinya adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, keping darah atau disebut trombosit tugasnya adalah membekukan luka. Jika terjadi luka, maka tugasnya dibekukan oleh keping darah atau trombosit. Oke, semoga kalian paham jenis-jenis darah pada organ darah. Ada leukosit, ada eritrosit, dan ada trombosit. Sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah organ yang keempat, yaitu paru-paru. Seperti kita ketahui bahwa peran paru-paru tadi adalah menyuplai oksigen ya, atau menukar darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Oke, nah pada proses jantung, ruangan jantung yang menampung darah kotor yaitu bilik kanan akan memompa darah yang mengandung darah kotor atau CO2 ke paru-paru. Nah, di sini dalam paru-paru pada organ alveolus terdapat pembuluh-pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini berfungsi menukar CO2 menjadi O2 atau oksigen. Kalau sudah ditukar maka akan masuk ke serambi kiri. Nah, itu adalah peran paru-paru. Jadi kaitan antara paru-paru yang merupakan organ pernapasan dengan jantung yang merupakan sistem peredaran darah itu sangat erat kaitannya. Ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yang ditunjukkan oleh anak panah, terutama bagian pada ruangan-ruangan jantung dan paru-paru. Disimpulkan bahwa sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang beredar dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Kalau sistem peredaran darah besar ditunjukkan oleh panah yang warna putih, berarti dia lebih luas cakupannya atau peredarannya. Bisa disimpulkan bahwa sistem peredaran darah besar adalah darah yang beredar dari jantung menuju ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, ini disebut sistem peredaran darah besar. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan video yang Bu Guru buat dan tetap semangat. Wassalamualaikum.